Bermula dari beranda Sumatera Selatan, pandangannya menerawang menembus keindahan alam di bawah lindungan langit biru. Termenung seorang diri. Darah muda tentu sudah lama mengalir dalam badannya. Talita! Tiba-tiba menembak belakang sahabatnya. Alister bikin kaget. Sontak menatap tajam pandangannya. Semakin hari semakin cantik aja sih. Sembari tersenyum dan berlari menjauh meninggalkan Talita. Sejak kecil Talita tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Akibat dari perceraian orang tuanya, ia mulai berteman sepi dan hidup sebatang kara di tengah-tengah desa sambil menunggu kebun. Berkat kecantikannya itu, serasa tak terbilang jumlah pemuda yang tertarik dan hendak istrinya. Namun semua pinangan itu ditolak Talita dengan halus, sebab broken home menimbulkan trauma jiwanya. Hal yang sama sekali tidak diduga oleh Talita. Mereka bertolak. Pinangannya itu saling bertengkar sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dengan perasaan sedih, Talita kemudian memilih mengasingkan diri keluar desanya. Menjelang sore, langit tampak lebih mendung. Setelah berjalan seharian, Talita beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon besar. Karena rasa lapar, alangkah terkejutnya tatkala mendapati satu buah mangga di hadapannya. Saat ia mengambil dan memakannya, tiba-tiba muncullah seorang penyihir. Berani sekali kamu mengambil mangga itu tanpa seizinku. Gertak keras penyihir kepada Talita. Maafkan aku. Aku kira ini adalah pohon liar, ucap Talita dengan gugup. Penyihir tertawa. Kemudian berkata lagi, Kau mengganggu tanamanku, sekarang terimalah akibatnya. Jadilah kau lukisan seketika. itu Talita berubah dan jatuh ke tanah. Penyihir jahat mengutuk Talita menjadi sebuah lukisan. Ditinggal begitu saja dalam hutan, menangislah Talita akan nasib buruknya. Ada patah lagi yang meremukkan jiwanya. Malam telah datang dan suasana hutan berubah mencekam. Talita sadar kalau ia tak akan bisa lagi melarikan diri. Terlebih suara hewan buas yang tinggal di hutan. Ia sangat ketakutan dihampiri hewan buas itu. Lebih-lebih ini adalah pertama kalinya ia masuk jauh ke dalam hutan. Gelap menahan rasa takutnya semakin tinggi. Semalam-malaman hari, lukisan itu selalu saja menangis. Menangisi nasib sendiri dan menangisi perbuatan penyihir jahat. Gemetar terbayang di ingatannya, berdebar darah-darah yang mengalir dalam hatinya. Ia berharap akan ada orang membawanya keluar dari semak-semak belukar yang terus-menerus menutupi itu. Pada pagi berikutnya, agak tercenganglah Talita. Hal yang tak terduga pun datang menghampirinya.
ada seorang pemuda. Pemuda itu namanya Pilo yang bermaksud menyusuri hutan. Seperti biasanya, lukisan itu terus saja menangis. Kerasnya suara lukisan sampai pada telinga Pilo. Pilo penasaran dan terus menelusuri asal suara. Sampailah ia menemukan sebuah lukisan. Pemuda itu heran, kenapa lukisan bisa mengeluarkan suara tangis. Apakah benar suara itu berasal dari lukisan ini? Tapi mana mungkin, ucap Pilo dengan penasaran. Sepertinya lukisan ini masih bagus, sayang sekali. Akhirnya Pilo memutuskan untuk membawa lukisan itu pulang ke rumah. Hingga di suatu malam, Pilo lama memandang lukisan tersebut. Ia melihat kecantikan gadis dalam lukisan itu. Pilo sepertinya tersihir akan kecantikannya. Ia mulai mendekati lukisan tersebut, mengusap lalu mengatakan, "Andaikan perempuan dalam lukisan ini adalah nyata," ucapnya. Tiba-tiba lukisan itu kembali pada wujud aslinya. Talita kembali seperti semula. Ternyata ucapan pemuda itu dapat menghancurkan mantra jahat sang penyihir. Akhirnya Talita menemukan cinta sejatinya pada diri Pilo dan hidup bahagia bersama Pilo selama-lamanya.